Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meli Handayani dengan nomor NIM 1752000. Jurusan yang saya ambil yaitu Manajemen SDM. Kali ini saya akan mempresentasikan PPT yang telah saya buat dari soal UAS pada tanggal 14 November 2020 dengan dosen yaitu Pak Amrullah Hadi Hamid. Baik, saya presentasikan PPT yang telah saya buat. Jelaskan apa yang dimaksud dengan uang dari sudut ekonomi. Baik, kita jelaskan. Didefinisikan sebagai sesuatu barang yang tersedia secara umum di masyarakat yang gunanya untuk transaksi membeli sesuatu barang atau menukar barang dan alat untuk menimbun kekayaan dan juga sebagai alat pembayaran utang. Sejarah uang. Dahulu manusia tidak mengenal yang namanya barter maupun uang. Mereka berusaha untuk melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri guna memenuhi kebutuhannya, seperti menjahit untuk pakaian, berburu untuk makan. Dan pada pergantian zaman, manusia berpikir bahwa ia tidak bisa melakukan sesuatu guna untuk memenuhi kebutuhan. Muncullah yang namanya barter, yaitu menukarkan sesuatu barang dengan barang untuk memenuhi kebutuhan. Pada zaman ini manusia mengalami kesulitan, yaitu menemukan barang yang ia inginkan. Maka ia memilih untuk menggunakan suatu barang yang berharga atau yang bersifat magis atau metrik. Contohnya pada zaman dulu yaitu menggunakan barang untuk transaksi. Pada saat ini juga manusia mengalami kesulitan, yaitu tidak bisa menentukan harga barang yang ia inginkan. Kemudian muncullah uang logam pada 100 Masehi di Tiongkok. Lembaga keuangan adalah suatu lembaga yang dibuat oleh pemerintah dalam bidang keuangan yang gunanya untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan untuk pendanaan serta mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga. Kebijakan moneter adalah suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah guna untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan jumlah uang pada perekonomian di suatu negara. Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang gunanya untuk mengarahkan perekonomian suatu negara menggunakan pendapatan dan pengeluaran di suatu negara. Beda dengan kebijakan moneter yang tugasnya untuk menstabilkan. Investasi adalah bentuk penanaman modal baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertujuan oleh pemiliknya yaitu mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut, seperti transaksi obligasi, transaksi penanaman saham, investasi tanah. Fungsi umum uang. Seperti yang kita ketahui, uang adalah alat yang berada di masyarakat yang gunanya untuk transaksi jual beli, transaksi barter, dan menimbun kekayaan. Tanpa uang mungkin kita masih berada dalam sistem barter, yaitu menukarkan sesuatu barang untuk mendapatkan sesuatu barang. Jenis-jenis uang dari beberapa aspek. Dari aspek pembuatannya, uang dibagi menjadi dua, yaitu uang logam dengan uang kertas, di mana uang logam ini terbuat dari emas atau aluminium, sedangkan uang terbuat dari kertas. Menurut aspek pembuatannya, uang dibagi menjadi dua, yaitu uang kertal dan uang kirau. Uang kertal adalah uang yang kita gunakan secara sehari-hari, seperti
logam dan kertas. Sedangkan uang viral ia dibuat oleh bank seperti cek. Biasanya transaksi viral ini adalah transaksi yang ukurannya besar. Dalam COVID-19 ini bukan hanya kesehatan masyarakat yang terancam. Perekonomian di suatu negara pun mulai ada penurunan atau pelemahan. Contohnya di Indonesia, mulai tidak stabilnya perekonomian di Indonesia dikarenakan diberhentikannya transaksi sehari-hari untuk menumbuhkan perekonomian. Sekarang ini pemerintah mencoba melakukan yang terbaik untuk menumbuhkan perekonomian atau menstabilkan perekonomian di Indonesia, mulai dari pemberian uang secara cuma-cuma untuk meningkatkan daya jual beli di masyarakat. Selain pemerintah, kita pun sebagai masyarakat harus mendukung program-program yang digunakan oleh pemerintah untuk memulihkan perekonomian di negara ini. Contohnya lagi, ada peningkatan UKM, di mana masyarakat diberikan dana cuma-cuma untuk meningkatkan UKM, sehingga masyarakat lebih mengonsumsi barang-barang dalam negeri, tidak membeli barang-barang dari luar negeri. Program-program yang digunakan pemerintah untuk bantuan sosial dan mengurangi batas cicilan kredit masyarakat. Dan dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.